Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jaju'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal khaira tumaninah wa inna syarra waz-dzunub raiba. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib berpesan dan berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat dan malas dirasa oleh kita. Dan kita mencoba untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hal itu sangat kita cintai dan sangat kita sukai. Serta kita tingkatkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam hanya tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerzang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu hati yang resah gelisah. Sebagai landasan khutbah, khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jaju'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, dan apabila ditimpah keburukan manusia lebih berkeluh kesah.
Khatib pun sampaikan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal khaira tumanina wa inna syarra wadh-dhunub raibah, yang artinya sesungguhnya kebaikan itu akan membuat hati seseorang menjadi tenang, dan sesungguhnya keburukan dan dosa itu akan membuat hati seseorang gelisah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah jamaah mengalami dan merasakan suasana hati resah dan gelisah? Hati tidak tenang, hati tidak damai, hati selalu gundah gulana. Padahal seluruh kebutuhan hidup sudah tercukupinya. Tapi mengapa hati selalu resah dan gelisah, tidak tenang, tidak damai? Bila jamaah pernah mengalaminya, maka pertanyaannya adalah kira-kira apa penyebabnya yang membuat hati kita selalu resah dan gelisah, padahal seluruh kebutuhan hidupnya sudah tercukupi. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan tasawuf ada 4 penyebab mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah padahal kebutuhan hidupnya sudah tercukupi. Ada 4 penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya karena la maujudan mahabbah, karena tidak adanya rasa cinta di hati seseorang. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa rindu di dalam hatinya, tidak ada rasa kangen di dalam hatinya kepada Allah di dalam kehidupan sehari-harinya. Lisannya kering dari berzikir kepada Allah, hatinya kosong dari menyebut asma Allah, sementara otaknya, pikirannya dipenuhi oleh keinginannya terhadap dunia yang menggebu-gebu, hubbud dunia. Ditambah lagi badannya, tubuhnya malas untuk digerakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya alergi apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah manusia seperti ini hatinya akan selalu resah dan gelisah, tidak tenang, tidak damai, gundah gulana. Karena apa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan banyak-banyak menyebut namaku maka hati akan menjadi tenang. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua dalam pandangan tasawuf, mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah padahal kebutuhan hidupnya sudah tercukupi? Penyebab yang kedua, karena la maujudan taubah, karena tidak adanya taubat, tidak adanya istighfar, tidak adanya usaha untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Banyak dosa tapi tidak mau bertaubat. Bila dosa yang ada tidak mau ditaubati oleh kita, sedangkan keburukan dan kemaksiatan terus dikerjakan oleh kita, maka lambat laun dosa tersebut akan menjadi banyak, bertumpuk banyak, dan akan menjadi beban berat bagi orang tersebut, menjadi beban berat jiwanya orang tersebut.
Sesuai dengan bahasa Arabnya, dosa bahasa Arabnya adalah dzambun, az-dzunub, yang salah satu artinya adalah beban berat. Maka siapa orangnya yang berdosa kepada Allah, bersalah kepada manusia, kemudian tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau minta maaf kepada manusia tersebut, maka seolah-olah ada perasaan bersalah, ada perasaan beban berat pada jiwanya. Kemanapun dia pergi, maka perasaan bersalah dan beban berat tersebut akan selalu menghantui dan mengikutinya. Itulah yang disebut dengan az-dzunub, dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal khaira tumanina wa inna syarra wa dzunub raibah. Kata baginda, sesungguhnya kebaikan itu akan membuat hati seseorang menjadi tenang, namun sebaliknya sesungguhnya keburukan dan dosa akan membuat hati seseorang menjadi raibah, gelisah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang ketiga mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah padahal kebutuhan hidupnya sudah tercukupi, penyebabnya karena la maujudan inabah, karena tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau kembali kepada kebenaran, padahal dirinya sedang tersesat, padahal dirinya sedang bergelimang dosa. Siapa mereka yang tersesat? Mereka adalah para koruptor, mereka adalah para rentenir, mereka adalah para pezina, mereka adalah para penipu, mereka adalah para pembohong, mereka adalah para pembunuh bayaran. Mereka sesungguhnya sedang tersesat, namun mereka tidak mau insaf dan sadar, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau kembali kepada kebenaran. Bahkan mereka selalu berkata terlanjur basah. Selagi ada kesempatan, urusan dosa belakangan, itulah yang selalu diucapkan oleh mereka. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah manusia seperti ini hatinya akan selalu resah dan gelisah, tidak tenang, tidak damai, gundah gulana. Karena apa? Karena dirinya sedang tersesat, karena dirinya sedang bergelimang dosa. Meskipun harta banyak, tapi jiwanya tidak akan tenang, tidak akan damai, dihantui oleh merasa bersalah, ketakutan demi ketakutan di dalam hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang keempat mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah padahal kebutuhan hidupnya sudah tercukupi, penyebabnya adalah karena la maujudan syakur, karena tidak adanya rasa syukur di hati seseorang. Syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberi nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas, diberi mata sehingga kita bisa memandang, diberi telinga sehingga kita bisa mendengar, diberi mulut sehingga kita bisa berkomunikasi, diberi kaki sehingga kita bisa berjalan, diberi rizki sehingga kita bisa bertahan hidup, dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang besar yang lainnya yang sungguh kita tidak akan sanggup menghitungnya. Manusia yang tidak pandai bersyukur, seberapa banyak pun nikmat yang Allah berikan kepadanya akan terasa kurang terus. Manusia yang tidak pandai bersyukur, maka akan bersemayam di dalam hatinya sifat
tamak, rakus, dan sekaligus kikir. Dan manusia yang tidak pandai bersyukur, maka hatinya akan selalu resah dan gelisah, tidak tenang, tidak damai. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran ringkas dari tema kita, hati yang resah dan gelisah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dianugerahi hati kita, qalbun kita, qalbun yang sakinah, yang mutmainah, qalbun yang damai, yang tenang, yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahulladzi ja'ala tatmainul qulub fi qulubil mu'minin wa farrihu 'ala at-ta'ati was-sabirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la syahla illa ma ja'altu syahla wa anta tuhazna idza sita syahla walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.